Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pemenuhan tugas Koperasi Pertanian, di video kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai sejarah koperasi di 3 negara, yaitu di Jerman, di Denmark, dan Amerika. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Bagus Susandi, Dwi Wulandari, Sylvia, dan terakhir Arya Wira Dibrata. Sejarah koperasi kredit dimulai pada abad ke-19 ketika Jerman dilanda krisis ekonomi karena badai salju yang melanda seluruh negeri. Para petani tak dapat bekerja karena banyak tanaman tak menghasilkan. Kemudian, tidak lama berselang terjadi revolusi industri. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia diambil alih oleh mesin-mesin. Banyak pekerja terkena PHK. Jerman dilanda masalah pengangguran secara besar-besaran. Melihat kondisi ini, wali kota Vlamersel, Franz Wilhelm Raffaelson, merasa prihatin dan ingin menolong kaum miskin. Raffaelson menganjurkan para petani untuk bersatu dalam wadah perkumpulan, simpan pinjam, serta mendirikan koperasi kredit pertanian model Raffaelson. Sekitar tahun 1848 yang diberi nama Darland Seven sebanyak 60 orang. Sebanyak 60 orang dermawan bersedia secara bersama-sama sebagai orang yang memikul tanggung jawab atas hutang-hutang yang mungkin diperbuat oleh perkumpulan itu. Koperasinya itu kemudian berkembang pesat sebagai lembaga keuangan yang modern, maju, luas, dan berkembang seperti yang dapat kita saksikan hingga saat ini. Khas Skuld pelopor koperasi simpan pinjam. Pedoman kerja koperasi simpan pinjam Skuld adalah 1. Wilayah kerja di daerah perkotaan. 2. Pengurus koperasi dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya. 3. Pinjaman bersifat jangka pendek. 4. Uang simpanan sebagai modal kerja koperasi dikumpulkan dari anggota. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada anggota. Koperasi sentral di Jerman, Deutsche die Zentralgenossenschaftsbank atau DC Bank AG, ini memiliki administrasi pusat untuk sekitar 1.400 bank koperasi, mencakup lebih dari 3/4 semua Volksbank dan Raiffeisenbank atau bank koperasi di Jerman dan Australia yang menggunakan nama AG. DC Bank berbasis di distrik finansial Frankfurt dan merupakan salah satu bank terbesar di Jerman dengan operasi domestik dan global. Sejarah koperasi di Denmark. Semua kegiatan ekonomi dilaksanakan melalui kerjasama perkumpulan koperasi, termasuk semua hasil pertanian dan hasil industri. Pada tahun 1850, Spirikasi, yakni semacam bank tabungan untuk pertanian. Pada tahun 1882, terbentuknya koperasi susu bersama yang pertama. Pada tahun 2004, koperasi konsumen menguasai pasar 37% dan 2 koperasi pertaniannya, yakni MD Food atau produk-produk susu yang menghasilkan 1,681 miliar ISU dan Danish Crown atau daging yang menghasilkan 1,577 miliar ISU, masuk 20 koperasi pertanian terbesar di UE berdasarkan nilai omset pada tahun 1995. Selanjutnya adalah sejarah koperasi di Amerika. Amerika Serikat sering kita pandang sini sebagai ibu kota kapitalisme dunia, yang ternyata merupakan rumah bagi koperasi-koperasi terbesar dan tersukses di dunia. Kebanyakan dari koperasi-koperasi tersebut bergerak di sektor pertanian dan peternakan.
Ada banyak jenis koperasi yang berkembang di Amerika. Di daerah pedesaan diantaranya berkembang beberapa jenis koperasi, seperti koperasi asuransi bersama, koperasi listrik dan telepon, koperasi pengawetan makanan, koperasi simpan pinjam, dan koperasi penyediaan benih. Sedangkan di daerah perkotaan sering ditemui beberapa jenis koperasi, seperti koperasi kredit, koperasi perumahan, koperasi rumah sakit, dan koperasi kesehatan. Awal mula terbentuknya koperasi di Amerika. Alphonso merupakan seorang jurnalis Prancis di Ottawa, Kanada. Dengan profesinya sebagai jurnalis yang memotret realitas sosial di masyarakat, ia melihat banyak masyarakat yang tercekik dengan ulah rentenir. Melihat kondisi tersebut, Alphonso memulai usaha simpan pinjam dengan mendirikan semacam bank rakyat pada tahun 1900 di Levis, Quebec, dengan menggerakkan kegiatan menabung di kalangan petani untuk memberikan pinjaman kepada sesama anggota yang memerlukan. Koperasi pertama yang terbentuk di Amerika adalah The Philadelphia Contribution from Loss by Fire atau asuransi kebakaran, dan koperasi pengairan yang mengurusi irigasi pertanian. Koperasi di Amerika juga bergerak di bidang agribisnis seperti koperasi anggur, almond, avocado, sunskis, buah kiwi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai perbedaan koperasi di negara Jerman, Denmark, dan Amerika. Yang pertama, koperasi di Jerman. Perbedaannya di sini terletak pada bergerak di sektor pertanian dan asuransi. Lalu yang kedua, koperasi di Jerman bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan asuransi simpan pinjam. Lalu yang terakhir, koperasi di Amerika, yaitu koperasi ini bergerak di sektor pertanian, koperasi susu, dan koperasi industri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan koperasi dari ketiga negara ini, Jerman, Denmark, dan Amerika. Di sini persamaannya yaitu dari ketiga koperasi tersebut memiliki persamaan yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Walaupun negara tersebut mengalami kesulitan di awal hingga mampu membentuk koperasi yang mampu menstabilkan perekonomian di tiga negara tersebut. Oke, terima kasih. Cukup itu saja materi yang dapat kami sampaikan untuk kalian semua. Semoga ilmu ini bermanfaat.